Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, hari ini kita belajar mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam bab 4, yaitu tentang Sunan Bonang. Anak-anak, nama asli Sunan Bonang adalah Raden Makdum Ibrahim atau Maulana Makdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel. Ingat anak-anak ya, Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel. Ibunya adalah seorang putri Adipati Tuban yang bernama Dewi Chandrawati atau yang lebih dikenal dengan sebutan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang ini lahir di Gresik pada tahun 1465 Masehi. Anak-anak, sejak kecil Sunan Bonang ini belajar ilmu agama Islam kepada sang ayah, yaitu Sunan Ampel, dengan pendidikan agama Islam yang kuat. Sunan Bonang juga belajar di pesantren Ampel Denta bersama dengan Raden Paku atau Sunan Giri, Raden Patah yaitu pendiri Kerajaan Demak, dan Raden Husein yaitu saudara Raden Patah. Saat Sunan Bonang berusia 16 tahun, sang ayah menugaskan untuk berguru ke Pasai atau Aceh. Karena saat itu banyak ulama-ulama besar dan berilmu tinggi yang menetap dan mengajar di Pasai atau Aceh. Salah satunya adalah Syekh Maulana Ishaq yang merupakan ayah dari Sunan Giri. Kemudian anak-anak, perjalanan dakwah Sunan Bonang. Daerah pertama yang disinggahi dan dijadikan tempat menyebarkan ajaran Islam adalah Kediri. Saat itu, masyarakat Kediri mayoritas beragama Hindu. Nah, dengan santun dan ramah, Sunan Bonang berinteraksi dengan penduduk setempat sambil menjelaskan ajaran Islam. Dan Sunan Bonang sempat mendirikan sebuah musola. Sunan Bonang ini juga diperintahkan oleh ayahnya yaitu Sunan Ampel untuk berdakwah di daerah Lasem, Rembang, Tuban, dan Jawa Timur. Nah, anak-anak, ini kelebihan yang dimiliki oleh Sunan Bonang. Yang pertama, Sunan Bonang ini menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan bela diri. Nah, Sunan Bonang juga memiliki kemampuan mendalang yang disisipi dakwah Islam. Ya, Sunan Bonang juga mampu menyempurnakan susunan musik gamelan dan menambah irama-irama lagu. Jadi anak-anak, Sunan Bonang ini dikenal sebagai seorang wali yang memiliki cita rasa seni yang tinggi. Sunan Bonang tahu jika masyarakat pada saat itu sangat menyukai kesenian rakyat seperti wayang, gamelan, suluk, tembang-tembang, dan lainnya. Oleh karena itu, Sunan Bonang memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam kesenian tersebut. Nah, anak-anak, Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525 Masehi di Pulau Bawean dan dimakamkan di Tuban, di sebelah barat alun-alun Tuban, Jawa Timur. Sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang. Yang pertama, beliau seorang yang gigih dan ulet dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Jadi, beliau ini seseorang yang giat dan tidak pantang menyerah dalam berdakwah. Yang kedua,
Sunan Bonang ini merupakan seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media dakwah melalui seni dan sastra. Dan yang ketiga, memiliki sikap toleran dan bijaksana dalam berdakwah dan mengembangkan Islam di Indonesia. Oke, itu saja anak-anak penjelasan Ibu. Untuk tugasnya yaitu kerjakan uji kompetensi halaman 47 sampai 48 bagian 1 dan bagian 2-nya saja. Sekali lagi, kerjakan buku paket SKI uji kompetensi halaman 47 sampai 48 bagian 1 dan bagian 2-nya saja. Itu saja yang Ibu sampaikan, kurang lebihnya Bu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.